Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan dari kelompok 4 dengan NIM 2019-120-52 dan teman saya Muhammad Hafizul Khairi 2019-120-049. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, di sini ada ketentuan umum. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan A. Monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha dan atau satu kelompok pelaku usaha. Yang B, praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas satu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. Yang D, posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha melalui posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau penimbunan barang atau dan jasa. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dan menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau memperhambat persaingan usaha. Yang G, perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha yang lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Persengkolan atau konspirasi usaha dalam bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain dengan maksud menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang sekongkol. Pasar dalam lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang atau jasa. Yang J, pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atas sejenis dan substansi dari barang dan jasa tertentu. Kemudian di sini ada asas dan tujuan. Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha berasaskan demokrasi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang C, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dan terciptanya efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha.
Kemudian di sini ada perjanjian yang dilarang. Bagian pertama itu adalah oligopoli. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa sebagaimana dimaksud ayat 1, 2, dan 3. Usaha atau pelaku usaha menguasai lebih dari 5% pangsa pasar dan satu jenis barang atau jasa tertentu. Bagian kedua, penetapan harga. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar. Harga atas barang dan jasa yang harus dibayar konsumen pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi suatu perjanjian yang dibuat dalam usaha patungan atau suatu perjanjian didasarkan undang-undang yang berlaku. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.